Halo teman-teman, selamat sore. Jadi materi hari ini untuk paket C dengan tema perilaku menyimpang sikap antisosial dengan mata pelajaran sosiologi. Jadi perilaku menyimpang itu menurut para ahli ada 5 yang berpendapat. Di bawah ini sebagai berikut. James van der Zande, dia menyebutkan bahwa penyimpangan merupakan perilaku sejumlah kalangan yang dianggap suatu hal tercela. Lalu kemudian Robert M.Z. Lawang yang menyatakan bahwa penyimpangan merupakan semua tindakan menyimpang dari berbagai norma berlaku pada sistem sosial serta menimbulkan usaha untuk memiliki wewenang pada sistem tersebut untuk memperbaiki perilaku menyimpang tersebut. Lanjut, Bruce J. Johan yang menyatakan perilaku penyimpangan yaitu setiap perilaku tidak sukses sesuaikan diri oleh kehendak masyarakat maupun kelompok tertentu pada masyarakat. Lalu Paul B. Harton yang menyatakan bahwa penyimpangan yaitu setiap perilaku yang dinyatakan sebagai salah satu pelanggaran pada norma kelompok maupun masyarakat. Lalu 5. Lewis Kosser yang menyatakan bahwa perilaku penyimpangan ini adalah suatu cara agar dapat menyesuaikan kebudayaan oleh perubahan sosial. Nah, perilaku penyimpangan ini dia mempunyai proses pembentukan. Nah, salah satu proses pembentukan ini terdapat 3 faktor, yaitu faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor sosiologis. Apa aja sih faktor-faktor tersebut? Mari kita pelajarin. Pertama, faktor biologis. Kaisar Lombroso, dia adalah ahli kriminolog Italia dan memberikan gambaran mengenai perilaku menyimpang yang dikaitkan bersama bentuk tubuh. Lalu kemudian ada William Sheldon, dia membedakan bentuk tubuh yang memiliki kecenderungan untuk melakukan penyimpangan, yaitu ke dalam 3 bentuk. Di antaranya ada endomorph atau bulat serta lembek. Orang bertubuh ini biasa terpengaruh untuk melakukan perilaku penyimpangan karena mudah untuk tersinggung. Kedua, mesomorph atau ales yang berotot kekar dan kuat. Kalangan yang memiliki bentuk tubuh demikian menunjukkan sifat yang kasar serta tekad untuk turuti hawa nafsunya. Lalu yang ketiga ada ektomorph atau kurus serta perlihatkan kelemahan daya. Nah, kalangan yang seperti ini selalu tunjukkan kepasrahan. Namun jika mendapat penghinaan luar biasa, tertekan jiwanya serta bisa meledak serta baru terjadi perilaku penyimpangan. Oke, kemudian masuk ke faktor psikologis. Tidak sedikit ahli sosiologi cenderung menerima sebab dari psikologis sebagai salah satu penyebab pembentukan satu perilaku penyimpangan. Kemudian ada faktor sosiologis. Apa sih faktor sosiologis itu? Nah, dari sudut pandang sosiologi, sudah banyak teori dikembangkan agar dapat menerangkan faktor penyebab dari perilaku penyimpangan. Beberapa penyebab maupun proses terjadinya perilaku penyimpangan yaitu ditinjau oleh faktor sosiologi yang diantaranya penyimpangan sebagai salah satu hasil sosialisasi tidak sempurna, penyimpangan sebagai salah satu hasil sosialisasi nilai subkebudayaan menyimpang, proses belajar menyimpang, ikatan sosial berlainan, dan ketegangan antara kebudayaan serta struktur sosial. Nah, kita lanjut nih, bentuk perilaku menyimpang. Dia ada beberapa bagian, yaitu penyimpangan individual, penyimpangan kelompok, penyimpangan campuran, penyimpangan primer, dan penyimpangan sekunder. Apa-apa aja sih itu? Mari kita pelajarin ya. Penyimpangan individual ada atau individual deviasional. Nah, penyimpangan yang satu ini berdasarkan kadar penyimpangannya yang dibedakan menjadi pembangkang, pembandel, perusuh, munafik, serta jahat. Lalu kemudian penyimpangan kelompok atau group deviation. Penyimpangan yang satu ini dilakukan sekelompok kalangan agar tunduk terhadap norma kelompok, tetapi bertentangan bersama norma masyarakat yang telah berlaku. Contoh dari kelompok menyeludupkan dan menyalahgunakan narkotika serta obat-obat terlarang lain. Kelompok preman serta separatis.
Kemudian kita lanjut di penyimpangan campuran atau mixture of both deviation. Penyimpangan satu ini dilakukan oleh golongan sosial, mempunyai organisasi rapi hingga individu maupun kelompok yang taat serta tunduk terhadap norma golongan secara keseluruhan yang mengabaikan norma yang berlaku seperti geng anak muda. Lalu penyimpangan primer atau primer deviation. Penyimpangan tersebut dilakukan seseorang yang memiliki sifat temporer maupun sementara serta tidak berulang-ulang. Lalu kemudian ada penyimpangan sekunder atau secondary deviation. Penyimpangan tersebut dilakukan oleh seseorang secara terus-menerus hingga mengakibatkan cukup parah dan mengganggu orang lain. Misalnya, siswa yang seringkali bolos sekolah, terus seorang yang sering mabuk-mabukan secara terus-menerus kan, lalu sering melakukan perampokan, pencurian, serta tindakan kriminal lain. Nah, di perilaku penyimpangan itu ada ciri-cirinya. Apa aja itu? Ciri-ciri perilaku menyimpang adalah sebagai berikut. Dia ada 6 ciri. Yang pertama, penyimpangan harus bisa didefinisikan. Jadi kalau kita bilang seseorang itu menyimpang, kita harus tahu apa yang menyimpang, kita definisikan. Bagaimana sikapnya kah, perbuatannya kah, tutur katanya kah, harus bisa kita definisikan. Baru kita bisa mengatakan kalau seseorang itu menyimpang. Lalu kedua, penyimpangan dapat diterima serta bisa pula ditolak. Nah, penyimpangan yang bagaimana? Kita bisa menerima penyimpangan yang dia lakukan, atau bahkan kita bisa juga menolak. Contoh mungkin penyimpangan yang bisa kita tolak, dia LGBT. Nah, itu seringkali penyimpangan yang seperti itu bukan hanya di kalangan keluarga saja, pasti di kalangan masyarakat kita juga melakukan penolakan karena kita tahu kalau LGBT tersebut adalah suatu penyimpangan yang bukan hanya masyarakat melarang, tapi juga oleh agama dilarang keras. Mau agama apapun itu, penyimpangan tersebut ditolak. Lalu ada penyimpangan relatif atau serta mutlak. Kemudian kita masuk ke penyimpangan pada budaya nyata maupun budaya ideal. Lalu ada yang kelima, ada norma penghindaran pada penyimpangan. Yang keenam, ada penyimpangan sosial memiliki sifat adaptif. Lalu perilaku menyimpangnya itu pasti dia punya sifat. Nah, ada dia itu sifat positif, ada juga dia sifat negatif. Apa itu dia sifat positif? Sifat positif yang tidak sesuai bersama aturan maupun norma berlaku, namun memiliki dampak positif pada sistem sosial. Penyimpangan bersifat negatif merupakan kecenderungan memiliki tindakan pada arah nilai sosial, dipandang rendah, akibatnya ada keburukan. Misalnya penyimpangan negatif ini perampokan, pencurian, pemerkosaan, serta pelacuran. Nah, lalu tipe perilaku menyimpang. Nah, kalau menurut Robert M.Z. Lawang nih, tipe perilaku menyimpang itu ada tindakan, ada penyimpangan seksual. Nah, tindakan kriminal pada kejahatan itu dibedakan menjadi 4, yaitu white collar crime atau kejahatan kerah putih. Kedua, crime without victim atau kejahatan tanah korban. Yang ketiga ada organized crime atau kejahatan terorganisir. Yang keempat ada corporate crime atau kejahatan korporasi. Nah, apa penyimpangan seksual itu? Penyimpangan seksual, beberapa jenis dari perilaku penyimpangan seksual yaitu perzinahan, nah homoseksual, kumpul kebo, sadomakosis atau pemuas nafsu, melakukan penyiksaan pada pasangan. Lalu pedofil atau pemuas seksual pada anak kecil. Lalu sodom. Lalu gerontofilia atau hubungan sesuka dilakukan bersama orang lanjut usia. Lalu penyimpangan pada bentuk konsumsi maupun pemakaian berlebihan. Penyimpangan satu ini biasanya diidentikan oleh pemakaian serta pengedaran obat terlarang,
maupun narkoba dan alkohol. Nah, biasanya orang yang melakukan perilaku menyimpang, mereka akan bersikap antisosial. Apa sih sikap antisosial itu? Nah, kalau sikap antisosial ini merupakan bentuk sikap secara sadar maupun tidak sadar sehingga tidak bisa menyesuaikan dirinya bersama norma serta nilai sosial pada masyarakat. Apa aja sih ciri sikap antisosial? 1. Adanya ketidaksesuaian antar sikap seseorang bersama norma pada masyarakat. 2. Adanya seseorang maupun kelompok yang berusaha agar dapat melakukan perlawatan pada norma berlaku pada kalangan masyarakat. Yang ketiga, kondisi psikologis bertentangan terhadap apa yang sudah seharusnya. Yang keempat adalah ketidakmampuan untuk melakukan norma yang terdapat pada masyarakat. Nah, apa aja sebab yang terjadi dari antisosial itu? Yang pertama, adanya nilai sosial maupun norma yang tidak sesuai maupun sejalan bersama keinginan masyarakat. Lalu yang kedua, kurang siap pola pikir masyarakat agar dapat diterima perubahan pada tataan masyarakat. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk pahami maupun terima bentuk akibat kecemburuan sosial. Yang keempat, adanya ideologi dipaksakan agar dapat masuk pada hubungan masyarakat. Yang kelima, pemimpin kurang sigap serta tanggap terkait fenomena sosial pada masyarakat. Lalu kita masuk ke bentuk sikap antisosial. Nah, sikap antisosial ini ternyata ada bentuk-bentuknya juga. Apa aja itu? Dia dibagikan menjadi 4, yaitu sikap antisosial muncul dikarenakan deviasi individual. Lalu yang kedua, sikap antisosial ini muncul karena deviasi situasional. Yang ketiga, sikap antisosial muncul dikarenakan definisi biologis. Lalu yang keempat, sikap antisosial muncul dikarenakan deviasi sosial-kultural. Nah, masalah sosial untuk konsekuensi sikap antisosial ini terdapat akibatnya, yaitu 5 akibat, yaitu pergolakan daerah, demonstrasi seperti warga demo. Yang ketiga, penyalahgunaan narkotika. Yang keempat, perkelahian pelajar maupun kenakalan remaja. Yang kelima adalah prostitusi. Nah, jadi gini teman-teman, setelah mempelajari materi tersebut, setelah ini saya akan kirim soal berbentuk Word. Nah, soal yang berbentuk Word ini nanti teman-teman jawab dan teman-teman boleh kirim jawaban soalnya ke Ibu Susi. Lalu setelah itu teman-teman foto dan foto tersebut harap dikirimkan ke dalam grup ya. Nanti setelah ini saya akan voice note ada 5 soal dari apa yang telah kita pelajari barusan. Nah, jawaban dari voice note itu teman-teman boleh jawab langsung di di grup, gak usah dikirim ke Bu Susi yang saya akan voice note. Namun nanti kalau soal yang saya kirim di Word, teman-teman fotonya dari jawaban tersebut kirim ke Bu Susi, lalu foto pembelajaran teman-teman lagi belajar, benar-benar lagi belajar, dikirim ke grup. Saya harap teman-teman mengerti dan terima kasih telah mendengarkan pelajaran kita hari ini. Selamat belajar dan salam sehat. Selamat sore.